Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edianto SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Tanjung Pura Pontianak, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Nomor UKG 2015 0096 7845. Nomor induk mahasiswa F4351 221005. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 1 Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Pada hari ini saya akan membahas materi tentang teks eksposisi di kelas 8. Demikian perkenalan singkat dari saya. Dan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak dan abang semuanya. Pagi. Sehat hari ini? Sehat. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Pak. Sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum melanjutkan kegiatan, Bapak ingin melakukan presensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kakak dan abang semuanya ya. Aliza Arianti Tamura. Hadir, Pak. Hadir. Christian Justin Hamrangan Siotang. Hadir. Dede Rama. Hadir, Pak. Baik, Dwi Ramadhani. Hadir. Tangan di atas. Di atas. Ikuti kata-kata saya. Tangan di bawah. Tangan kanan di depan. Tangan kanan di atas. Muter-muter. Stop. Muter-muter. Stop. Stop. Ya, kata-katanya stop ya. Kita ulang lagi. Muter-muter. Stop. Stop lagi.
3. Tadi ada yang oke, terima kasih ya tetap. Ya. Kenapa ada yang salah? Tadi Bapak pengen di sini. Saya pegang dahi. Kalian pegang dagu, ada dagu, ada dahi. Nah, baik. Silakan turunkan. Ya. Kenapa saya salahkan? Karena saya ingin membuktikan bahwa contoh itu lebih berharga dari 1000 kata-kata. Nah, dari permainan ini akan menguji gaya belajar kalian. Jadi gaya belajar itu ada tiga. Yang pertama, ya tadi Bapak bilang contohnya pegang dagu, tapi Bapak pegang ke kening atau dahi. Ada yang langsung set pegang kening ya. Nah, berarti dia gaya belajarnya visual, yaitu dengan melihat contoh. Jadi sebagian besar orang Indonesia itu belajarnya melihat contoh. Yang kedua, Bapak tadi bercontohkan pegang dagu, ya, dia langsung pegang dagu. Yang pegang dagu berarti masuk kategori belajar yang kedua, yaitu auditor. Ya, jadi auditor itu punya kemampuan mendengar yang kuat, punya kemampuan menguping tetangga yang kuat. Tetangganya 1 kilometer kedengaran. Yang ketiga adalah kinestetik. Set, lalu buka set, pindah ya. Yang pindah tadi? Yang pindah dari pegang dahi ke dagu berarti dia kinestetik. Kinestetik itu berarti ada pergerakan. Yang kedua. Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat dengan materi pembelajaran sebelumnya? Kita sebelumnya belajar apa? Iklan, slogan, dan poster. Iklan, slogan, dan poster. Ada yang mau menambahkan? Iklan itu suatu teks yang membujuk halayak atau mengajak halayak membeli suatu produk atau barang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada yang mau menambahkan dari Kak Salwa tadi? Slogan, Pak. Ya, slogan, silakan. Slogan itu teks yang mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Iya, terima kasih. Nah, hari ini seperti yang kalian lihat di depan, ya di salin dia yang Bapak sampaikan, di situ sudah tertulis teks eksposisi KD yang pertama, yaitu KD 3.5. Apa KD-nya nanti akan Bapak tampilkan. Baik. Nah, kira-kira apa manfaat pembelajaran kita pada hari teks eksposisi ini? Ada tidak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kalian? Ya, jadi teks eksposisi ini nanti ini akan sangat bermanfaat bagi kalian saat berada di lingkungan masyarakat. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 3.5. Mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa, ya, bisa berupa artikel ilmiah yang didapat dari koran atau majalah, ya, baik itu yang dibaca maupun yang didengar. Ada yang bisa bantu Bapak membacakan? Kak Salwa boleh? Ya, silakan. Coba yang pertama. Menentukan unsur-unsur teks eksposisi dan pola pengembangan teks eksposisi yang dibaca. Merinci isi teks eksposisi berdasarkan gagasan dan fakta, serta 6 pola pengembangannya. Jadi indikator ini pecahan dari KD. Apa indikator itu? Indikator adalah alat untuk mencapai KD tadi. Maka ada indikator. Nah, untuk mencapai indikator ini nanti akan muncul tujuan pembelajaran, gitu ya. Baik. Selanjutnya, ada yang bisa bantu bacakan KD keterampilannya? Teks eksposisi, artikel ilmiah dari koran dan majalah yang Dengarkan atau dibaca. dibaca. Kemudian ini indikator untuk KD keterampilan, ya. Di situ tertulis mengoreksi teks eksposisi berdasarkan gagasan dan fakta. Kemudian 6 pola pengembangannya, ya, ada pola definisi, proses dan sebagainya di situ. Ya. Tujuan pembelajarannya setelah kalian mengikuti pembelajaran Bapak ini dengan menerapkan pendekatan saintifik, ya, kemudian model pembelajaran PBL,
dan metode belajar to stay to stray ya. Nanti akan Bapak jelaskan. Kalian diharapkan mampu yang pertama menemukan unsur-unsur, kemudian pola pengembangan dengan tepat. Itu yang pertama tujuannya ya. Tujuan yang kedua, merinci isi teks eksposisi berdasarkan gagasan dan fakta serta pola pengembangannya dengan tepat. Yang ketiga, menjelaskan isi teks eksposisi berdasarkan gagasan dan fakta serta pola pengembangannya dengan tepat. Contoh teks eksposisi ya. Bapak sudah membuat link Google Doc-nya ya, di Drive-nya. Kemudian juga nanti akan Bapak tampilkan video pembelajaran ya. Nah, kebetulan video pembelajarannya hasil karya Bapak sendiri, Bapak buat pada saat pandemi kemarin ya. Ini sepertinya ada masalah linknya. Baik, ini Bapak copy saja ya. Kita akan buka ke ini ya. Oke. Ya, ini ya. Tampilan sudah ada. Nah, yang belakang kelihatan kan? Baik, di sini coba diamati ya. Contoh dari teks eksposisi yang Bapak tampilkan ya. Di situ judulnya adalah bahaya membuang sampah sembarangan, gitu ya. Sekarang Bapak kembali ke media pembelajaran kita. Bapak akan tampilkan satu buah video ya. Mudah-mudahan juga ini bisa diklik linknya. Kalau tidak berarti kita kopikan ya. Ya, ini sepertinya sama. Bapak copy saja linknya. Kita cari di browser kita. Ya, baik ya. Bapak akan tampilkan video pembelajarannya. Silakan diamati, silakan didengar informasinya apa yang Bapak sampaikan dalam video tersebut. Jadi Bapak tidak akan menjelaskan materi lagi, tapi sudah Bapak jelaskan melalui video ya. Silakan disimak, silakan diamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam anak-anakku semua yang sedang berada di rumah. Bertemu lagi dengan saya Bapak Edianto, yang pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang eksposisi. Bagian yang saya tandai dengan lingkaran merah ini adalah materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Nah, kegiatan selanjutnya kita akan berdiskusi ya. Bapak akan berikan permasalahan kepada kalian dan akan kalian selesaikan dalam kelompok ya. Sebelum itu Bapak akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Sekarang Bapak akan membentuk kelompok ya. Caranya seperti apa? Dengan cara berhitung 1 sampai 3, karena kita akan bentuk menjadi 3 kelompok ya. Bapak akan bentuk 3 kelompok. Mulai dari Abang, silakan hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ya, oke. Berarti ada yang lebih yang kelompoknya ya. Nah, sekarang silakan berkelompok. 1 di sini, 2 di sini, 3 di belakang. Mejanya boleh dirapatkan ya. 1 di keramatan dulu. Ya. 1 di sini. Sudah siap? Sudah di kelompok masing-masing? Sekarang Bapak akan membagikan bahan ajar, kemudian KPD dan video potong untuk kamu mengerjakan tugasnya ya. Oke. Kelompok 1. Nah ya. Kelompok 1. Nanti hasilnya silakan di sini ya Pak ya. Ini kemudian di bahan ajarnya, materinya bisa dari sini Bu. Ini KPD-nya ya. KPD-nya. Oke.
Kemudian kelompok 2, SKPD-nya, ini kertas bergarisnya, ya, ini materinya ya, silakan dilihat dulu. Kemudian kelompok 3, SKPD-nya, di bahan ajarnya, ini kertas untuk mengajar. Dan KPD kelompok 1 dapat masalah mencari informasi terkait unsur dan pola. Ya, unsur dan pola pertama. Silakan lihat di bahan ajarnya, silakan lihat di buku ataupun di internet ya. Silakan bekerja. Kelompok 2, nah kelompok 2 KPD-nya. KPD-nya kelompok 2 mencari informasi terkait penjelasan teks eksposisi berdasarkan gagasan dan fakta serta pola pengumpulannya. Sehingga mendapat permasalahan mencari contoh teks eksposisi berdasarkan fakta dan pola pengumpulannya. Ya. Oke. Baik, masing-masing kelompok Bapak berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Silakan tuliskan hasil diskusinya di kertas folio yang sudah Bapak berikan. Setelah waktu selesai, nanti akan memajang hasil kelompoknya di tulisan-tulisan yang sudah Bapak siapkan di dinding ya. Kemudian jangan lupa tentukan siapa yang menentukan kelompok dan siapa yang menjadi tamu. Oke, silakan bekerja. Bapak beri waktu 10 menit. Silakan. Okta cari faktanya, polanya ramah. Siap. Oke, siap. Jadi gini, kita Ini tadi kan Dimas tuh udah cari. Katanya unsur teks eksposisi itu ada gagasan sama fakta, benar tidak sih? Coba dicari di sini. Salwa sama Aliza tolong carikan contoh pola definisi sama contoh pola proses. Dwi tolong carikan contoh pola perbandingan dan Feby contoh pola laporan. Ellen, aku juga udah dapat pola pengembangan proses. Apa lagi yang belum? Ini contoh pola klasifikasi sama ilustrasi belum. Ketemu belum? Baby dengan Yuda. Satu gimana? Aman ya? Sudah ketemu masalahnya? Sudah terpecahkan? Sudah. Sudah ketemu Bang? Ya. Di hasilnya bisa ditempel di itu ya, ada tulisan ya. Kelompok 3. Mana Kak? Aman ya? Ya, nanti hasilnya untuk kelompok 3 nanti ditempel di sana. Siapa yang tim penunggunya ya? Oke. Nah, jadi kalian sudah berdiskusi kelompok ya. Selanjutnya hasil diskusi kelompok itu akan dipajang di dinding yang ada tulisan ya. Kelompok 1 Bapak pasang di sana, kelompok 2 di situ, kelompok 3 di sini ya. Ya, yang silakan ditempel Bapak ada ilustrasi silakan ditempel di situ. Kemudian tentukan siapa yang menjadi penunggu dan siapa yang menjadi tamu ya. Nah, yang bertugas sebagai tamu itu harus berkunjung ke kelompok yang lain, bertanya mencari informasi yang ada di kelompok kan? Paham ya? Oke, ya silakan boleh ditempel hasilnya. Oke ya baik.
Ya, silakan siapa yang bertugas sebagai penunggu kelompok, silakan memposisikan diri masing-masing. Ya, silakan. Jangan lupa yang menjadi tamu bawa pen, kertas yang mau bertanya kepada kelompok lain. Ya, kelompok ya, kelompok yang penunggu kelompok sudah berada di hasil diskusinya. Silakan. Kelompok itu apa? Siapa? Dua orang ya. Siapanya sifat bang? Oke. Kelompok 6. Kelompok 3 siapa yang menjadi penunggu? Kakak ya? Silakan cari informasi yang di sana. Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 ingin bertanya apa yang kalian kerjakan. Unsur dan pola pengembangan eksposisi yaitu A unsur, 1 gagasan, 2 fakta, B pola pengembangan, yaitu 1 definisi, 2 pola proses, 3 pola klasifikasi, 4 ilustrasi, pola perbandingan dan pola laporan. Dan pola pengembangan. Saya dari kelompok 3, saya ingin menanyakan tentang pola pengembangan. Ya, ini unsur dari pola pengembangan teks eksposisi. Yaitu A unsur, 1 gagasan, 2 fakta. B pola pengembangan, yaitu 1 definisi, 2 pola proses, 3 pola klasifikasi, 4 ilustrasi, 5 pola perbandingan, 6 pola laporan. Nah, sekian dari kami. Silakan kalau mau dicatat. Kami dari kelompok 3, kami ingin bertanya tentang pola laporan. Tadi kami sempat gagasan tentang fakta. Halo pagi. Ya, ini kan contoh-contoh teks eksposisi kan berdasarkan unsur dan pola pengembangan. Boleh Kak dijelaskan unsur-unsur dari gagasan, faktanya, terus contohnya tuh apa-apa? Nah, untuk unsurnya ini memuat gagasan dan fakta. Contoh untuk gagasan itu dari waktu ke waktu jumlah individu yang membuang sampah sembarangan terutama di sungai terus meningkat. Hal tersebut kesimpulan dari banyak pengamatan, manusia masih belum punya merasa kapok buang sampah di sungai yang dapat membuat banjir. Untuk fakta contohnya itu, padahal korban dari bencana banjir itu sendiri tidak sedikit. Telah banyak korban luka-luka maupun meninggal akibat banjir tersebut. Nah, contoh pola pengembangan itu akan dijelaskan oleh Ellen dan Aliza. Pola pengembangan 1. Pola definisi, contohnya kumin adalah suatu senyawa berwarna kuning yang dapat kita temukan di dalam kunyit. Kurkumin sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kandungan kurkumin dalam kunyit dapat mengatasi gangguan pencernaan. Kunyit juga dapat menerangi di dalam meringankan gejala kanker. Ya Kak, ya terima kasih kakak-kakak atas waktu dan informasinya. Iya, sangat membantu. Makasih. Dua ingin menanyakan hasil diskusi kelompok kalian. Jadi kami mendapat tugas untuk mencari contoh teks eksposisi berdasarkan unsur dan pola pengembangan teks eksposisi tersebut. Jadi untuk unsur itu memiliki gagasan dan fakta. Contoh dari gagasan itu dari waktu ke waktu jumlah individu yang membuang sampah sembarangan terutama di sungai terus meningkat. Hal tersebut kesimpulan dari banyak pengamatan, manusia masih belum punya rasa kapok buang sampah di sungai yang dapat membuat banjir. Terus yang kedua itu fakta, contohnya padahal korban dari bencana banjir itu sendiri tidak sedikit. Telah banyak korban luka-luka maupun meninggal akibat banjir tersebut. Terus untuk pola pengembangan itu akan dijelaskan oleh Aliza dan Ellen. Oke, untuk pola
pola definisi. Contohnya, kurkumin adalah suatu senyawa berwarna kuning yang dapat kita temukan di dalam kunyit. Kurkumin sangat bermanfaat untuk kesehatan. Kandungan kurkumin dalam kunyit dapat mengatasi gangguan pencernaan. Kunyit juga dapat mengurangi gejala lama, meringankan gejala ketika menstruasi, serta mencegah penyakit. Selain itu, kunyit juga dapat dimanfaatkan untuk menyehatkan kulit kita. Kandungan antioksida, antibakteri pada kunyit dapat mengatasi berbagai masalah kulit seperti jerawat dan eksim. Kedua, ada pola proses. Contohnya, ada 5 langkah yang perlu kita perhatikan ketika membuat teks eksposisi. Langkah pertama yaitu menentukan topik yang akan dibahas. Setelah menentukan topik, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan dibuatnya teks eksposisi. Boleh nggak dijelaskan rincian teks eksposisi berdasarkan unsur? Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan rincian teks eksposisi berdasarkan unsur dan polanya. 1. Gagasan. 2. Fakta. Eksposisi memiliki banyak gagasan seperti penilaian, komentar, dan saran dari penulis terkait suatu topik yang sedang dibahas. Teks eksposisi biasanya berupa informasi, misalnya seperti waktu, tanggal, tempat, peristiwa, bahkan juga pertanyaan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Baik, kalau sudah mendapat informasi dari kelompok yang dikunjungi, silakan kembali ke kelompok masing-masing, kelompok asalnya, susun hasilnya, gabungkan dengan hasil kelompokmu, ya, terus gabungkan dengan hasil kelompok yang lainnya. Ya, kembali ke kelompok asalnya, silakan. Ya, silakan kembali. Silakan Kak, kembali ke kelompok asalnya. Oke. Bapak beri waktu ya untuk kamu mencatat ulang hasil yang didapatkan dari pengamatan atau kunjungan ke kelompok lainnya. Silakan dicatat dulu. Ya, silakan. Nah, tadi kita habis dari berkunjung dari ke kelompok 1 yang kita dapat informasi unsur-unsur dan pola pengembangan teks eksposisi. Unsurnya gagasan dan fakta. Pola pengembangan, pola definisi, pola proses, pola klasifikasi, ilustrasi, pola perbandingan, dan pola laporan. Jadi kawan-kawan, hasil kita berkunjung tadi kita rangkum menjadi 1. Kelompok 3 itu menjelaskan tentang contoh-contoh teks eksposisi dari fakta, terus sampai gagasan, sampai unsur-unsur dan pola pengembangannya. Nanti kita rangkum jadi 1, direvisi, langsung buat bahan presentase. Kita juga udah kan menentukan poin-poinnya, udah menentukan siapa orang yang buat presentasi gitu. Oke, makasih, good luck. Baik, tadi hasil dari bertemu kelompok yang lain, kami mendapatkan bahasan tentang Pola laporan. Oke, Feby, nanti kita gabungkan hasil diskusinya, terus informasi-informasi yang kalian dapat, nanti kita gabungkan, kita jadikan untuk presentasi kita. Sudah dicatat semua ya? Sudah dirangkum semua ya? Sudah. Kalau sudah dirangkum semua, berarti sekarang kita tinggal mempresentasikan. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kunjungan ke kelompok lain. Perkenalkan, nama saya Kristiani Sinamon Suta. Saya Nabi Sarana. Saya Muhammad Dimas Pratama. Dan saya Sila Eka Bujiwiyati. Unsur terbagi menjadi 2, yang pertama gagasan, kedua fakta, yang kedua pola pengembangan, pola pengembangan pertama pola definisi, kedua pola proses, yang ketiga pola klasifikasi, yang keempat pola ilustrasi, yang kelima pola perbandingan, dan yang terakhir pola laporan. Teks eksposisi. Yang pertama gagasan. Teks eksposisi memiliki banyak gagasan seperti penilaian, komentar. Pola pengembangan teks eksposisi. 1. Pola definisi. Pola definisi adalah pola yang berisi definisi suatu topik atau istilah yang hendak dibahas dalam teks eksposisi.
Unsur gagasan, contohnya dari waktu ke waktu jumlah individu yang membuang sampah sembarangan terutama di sungai terus meningkat. Hal tersebut kesimpulan dari banyak pengamat. Manusia masih belum merasa kapok membuang sampah di sungai yang dapat membuat banjir. Ada unsur fakta juga yang contohnya, padahal korban dari bencana banjir itu sendiri tidak sedikit. Telah banyak korban luka-luka maupun meninggal dunia akibat banjir. Terus ada pola pengembangan, contoh dari pola pengembangan definisi adalah. Terima kasih telah menghargai presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan rangkuman hasil diskusi kami. Unsur dan pola pengembangan teks eksposisi. A. Unsur 1. Gagasan 2. Fakta. B. Pola pengembangan 1. Pola definisi 2. Pola proses. Selanjutnya, unsur dan pola pengembangan teks eksposisi. A. Unsur 1. Gagasan. Teks eksposisi memiliki banyak gagasan seperti penilaian dan saran dari penulis terkait topik yang sedang dibahas. 2. Fakta. Pola definisi adalah pola yang berisi definisi suatu topik atau istilah yang hendak dibahas dalam teks eksposisi. 2. Pola proses. Pola proses merupakan pola yang berisi penjelasan tentang proses membuat atau menjalankan sesuatu. 3. Pola klasifikasi. Pola klasifikasi merupakan pola yang berisi penggolongan suatu hal ke dalam kategori-kategori tertentu. 4. Pola ilustrasi. Pola ilustrasi merupakan pola yang memberikan gambaran sederhana tentang sesuatu dengan sesuatu lainnya yang memiliki kesamaan. 5. Pola perbandingan. Pola perbandingan merupakan pola yang menjelaskan sesuatu tetapi ditulis dengan membandingkan hal pertama dengan hal berikutnya yang dianggap lebih mudah dipahami. 6. Pola laporan. Pola laporan merupakan pola yang Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Aliza dari Tamura. Saya Salwa Zitia. Saya Elivia Natasha. Saya Pepi. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Untuk unsur dan pola pengembangan teks eksposisi, yang pertama itu unsur. Unsur terdapat gagasan dan fakta. Yang kedua, pola pengembangan itu terdiri dari pola definisi, pola proses, pola klasifikasi, ilustrasi, pola perbandingan, dan pola laporan. Untuk unsur dan pola pengembangan teks eksposisi, yang pertama, gagasan. Teks eksposisi memiliki banyak gagasan seperti penilaian, komentar, dan saran dari penulis terkait suatu topik yang sedang dibahas. Yang kedua, fakta. Sebagai teks non-fiksi, teks eksposisi menyajikan informasi hingga gagasan sesuai fakta yang benar-benar terjadi. Fakta dalam teks eksposisi biasanya berupa informasi, berupa waktu, tanggal, tempat peristiwa, bahkan juga pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya. Yang kedua, pola pengembangannya terdiri dari pola definisi. Pola definisi adalah pola yang berisi definisi suatu topik atau istilah yang hendak dibahas dalam teks eksposisi. Yang kedua, pola proses. Pola proses merupakan pola yang berisi penjelasan tentang proses membuat atau menjalankan sesuatu. Yang ketiga, pola klasifikasi. Pola klasifikasi merupakan pola yang berisi penggolongan suatu hal ke dalam kategori-kategori tertentu. Yang keempat, pola ilustrasi. Pola ilustrasi merupakan pola yang memberikan gambaran sederhana tentang suatu dengan suatu yang lain yang memiliki kesamaan. Yang kelima, pola perbandingan. Pola perbandingan merupakan pola yang menjelaskan sesuatu tetapi ditulis dengan membandingkan hal yang pertama dengan hal yang berikutnya yang dianggap lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir, pola laporan. Pola laporan merupakan pola yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau peneliti tertentu disertai dengan data-data yang valid dan tidak memiliki pendapat satupun di dalamnya. Untuk contoh teks eksposisi berdasarkan unsur dan pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama ada unsur dan yang pertama itu unsur.
Sekian dari presentasi hasil gabungan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kalian sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Nah, sekarang kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa kalian refleksikan dari pembelajaran hari ini? Silakan Kak. Ya, silakan Kak. Seru ya? Seru. Kenapa seru Kak? Karena pembelajarannya ada tayangan video, jadi kita bisa seru. Oke, terima kasih Kak Sila ya. Materinya gimana? Susah tidak? Tidak. Ya. LKPD-nya mudah tidak carinya? Mudah. Kenapa mudah? Karena ada materinya di sini. Ada materinya. Kemudian kalian juga tadi membuka internet. Ya, buku. Jadi banyak sumber digunakan untuk menyelesaikan. Oke, ya. Baik, sekarang siapa yang bisa membantu Bapak menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Kesimpulannya itu teks eksposisi ada unsur dan pola pengembangan. Unsurnya ada 2, yaitu gagasan dan fakta. Serta pola pengembangannya ada 6, ada pola definisi, proses, klasifikasi, ilustrasi, perbandingan, dan laporan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin memberikan penghargaan kepada kelompok yang aktif. Bapak sudah menyiapkan post-test, ada 5 soal, ya. Silakan dikerjakan, nanti setelah itu bisa dikumpulkan, ya. Kumpulkannya dengan hasil diskusi yang tadi. Sekalian dikumpulkan juga, ya. Sudah selesai? Ya. Oke, ya. Terima kasih kelompok 2 ya. Oke. Kelompok 2, kelompok 3. Terima kasih. Kelompok 1. Oke, terima kasih Bang. Siap. Ya, baik. Kalian sudah mengerjakan post-test ya. Itu artinya pembelajaran kita sudah hampir selesai. Namun sebelum selesai, ya Bapak ingin memberikan tindak lanjut untuk kalian di rumah, ya. Di LK tadi yang Bapak bagikan itu ada LKPD keterampilan. Nah itu silakan kalian diskusikan dengan teman kalian di kelompok, ya. Bisa dikerjakan di rumah, gitu ya, untuk LK keterampilan. Nanti hasilnya bisa dibawa pada pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk materi kita selanjutnya, ya. Kita masuk ke KD 3.6, yaitu menelaah isi dan struktur dari teks eksposisi. Jadi itu materi berikutnya, ya. Apabila selama KPM ini berlangsung ada kata-kata Bapak yang tidak berkenan di hati, kemudian tingkah laku Bapak yang kurang pas di hati kalian, mohon maaf, ya. Bapak minta kembali kepada ketua kelas untuk menutup dengan doa. Silakan Bang. Doa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.